Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 20110010232, kelas G semester 2, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup skala lokal. Yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Yang keempat, konservasi air dan penghematannya. Yang terakhir, pengelolaan limbah, yaitu salah satu subtopik mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Erik Novianto, MPDI. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mari kita simak penjelasannya. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan seperti di jalanan, di selokan, di sungai dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih dan terhindar dari banjir dan terlihat rapi serta indah. Berdasarkan sifatnya, sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayur-sayuran, dan daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Kemudian yang kedua, sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kantong plastik, botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah-sampah ini dapat kita daur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sampah B3. Sampah B3 adalah sampah berbahaya dan beracun. Contohnya seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah bahan-bahan elektronik, dan lain-lain. Bahan-bahan yang termasuk bahan B3 memiliki salah satu atau lebih karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Kemudian, yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Cara berikutnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dengan kerajinan menyirami dan memupuknya. Kita tidak boleh memetik daun, bunga, bakal buah tanpa sebab atau tujuan. Begitu juga dengan hewan yang ada di sekitar kita, tidak boleh sampai merusak habitatnya, apalagi melakukan perburuan liar. Kemudian, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Illegal logging atau penebangan liar di hutan selain dapat mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, juga dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat mengurangi polusi udara dan menjaga penggunaan bahan bakar minyak. Yang keenam, tidak boros dalam menggunakan energi. Penghematan penggunaan energi diantaranya dapat dilakukan dengan mematikan perangkat elektronik apabila tidak digunakan, menggunakan lampu hemat daya, dan menggunakan air secukupnya. Masih banyak lagi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Kemudian, materi yang kedua yaitu permasalahan lingkungan hidup skala lokal.
Definisi masalah lingkungan. Masalah lingkungan lokal adalah kondisi di mana alam sekitar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor manusia. Berikut adalah contoh kecil masalah lingkungan lokal yang sering kita jumpai, yaitu masalah pengelolaan limbah rumah tangga yang belum maksimal. Masalah saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Menurut data status lingkungan hidup Indonesia, tahun 2002 tidak kurang dari 400.000 meter kubik per hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. 61,5% dari jumlah tersebut terdapat di Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan sanitasi terburuk ketiga se-Asia Tenggara. Air limbah. Air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, industri maupun domestik atau rumah tangga. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama kesehatan manusia. Mari kita lihat yang terjadi di lingkungan sekitar kita sekarang. Penyebab masalah tersebut. 1. Pembuangan air limbah yang masih sembarangan. 2. Tersumbatnya saluran air. 3. Konsumsi akan sumber air yang tidak efektif dalam penggunaan. Yang terakhir, makin memudarnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selanjutnya, dampak masalah yang ditimbulkan. Mengganggu keseimbangan alam. Air limbah yang mengandung zat kimia berbahaya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar, terutama pada tanah. Selanjutnya, mengganggu kesehatan orang di sekitar pembuangan. Tanah yang tercemar air limbah dapat merusak keseimbangan kandungan tanah yang akan digunakan sebagai resapan air dan juga untuk dijadikan sumur. Warga bisa terkena dampak zat kimia tersebut. Kemudian, upaya penanggulangan untuk dampak yang ditimbulkan. 1. Pengerukan selokan air secara berkala. 2. Tidak membuang sampah di selokan. 3. Melakukan pengasapan pada selokan-selokan untuk memusnahkan habitat nyamuk. 4. Kerja bakti secara rutin setiap hari atau setiap bulan untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya, lingkungan yang sehat berawal dari kesehatan lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang bersih adalah cerminan kebersihan warga sekitar. Mari kita biasakan hidup sehat dimulai dari lingkungan sekitar kita. Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Lanjut materi yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan yang tidak perlu atau dengan menggunakan teknologi angkutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kendaraan bermotor. Sarana transportasi yang dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat transportasi seperti kebisingan dan polusi udara umumnya mengarah ke penggunaan kendaraan tidak bermotor maupun penggunaan bahan bakar terbarukan seperti sinar matahari dan listrik. Bentuk-bentuk transportasi ramah lingkungan sebagai berikut. 1. Pedestrian. Penyediaan sarana dan jalur perjalanan kaki yang aman dan nyaman dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, sepeda. Sekarang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang mengusung ide penggunaan sepeda seperti alternatif alat transportasi yang ramah lingkungan seperti gerakan bike to bike atau yang disebut dengan B2W. Yang ketiga, sepeda listrik. Alternatif lain dari sepeda manual adalah sepeda yang digerakkan dengan tenaga listrik baterai yang dapat diisi ulang. Selain itu, sepeda ini juga tidak menimbulkan kebisingan dalam penggunaannya. Yang keempat, hibrid. Kendaraan ini dikembangkan dari bahan yang ultra ringan tetapi sangat kuat seperti komposit. Kendaraan ini diklaim memiliki tingkat polusi dan penggunaan bahan bakar yang rendah. Yang kelima, kendaraan berbahan bakar alternatif. Beberapa teknologi bahan bakar alternatif seperti biodiesel, etanol, hidrogen, atau kendaraan dengan teknologi yang dapat menggunakan dua jenis bahan bakar secara bergantian. Yang keenam, hypercar. Kendaraan jenis ini memiliki fitur konstruksi yang sangat ringan, desain yang aerodinamis, penggerak berbahan bakar hibrid, dan bahan aksesoris yang minimal.
Selanjutnya materi yang keempat yaitu konservasi air dan penghematannya. Pengertian konservasi air. Konservasi air merupakan upaya meresapkan air ke dalam tanah, sehingga air dapat masuk mengisi rongga-rongga dalam tanah dan tanah mampu menyimpan air. Kegiatan konservasi air mengupayakan agar air hujan tidak terlalu cepat dibuang ke laut melalui saluran dan sungai. Namun, agar dapat ditahan pada kawasan hulu sungai untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah, peresapan air dapat dilakukan secara alamiah maupun buatan, melalui vegetasi tanaman keras, embung, sumur resapan, ataupun biopori. Konservasi air yang baik dapat menyimpan air dikala berlebihan dan menggunakan sedikit mungkin untuk keperluan yang produktif. Tujuan konservasi air. Yang pertama, pencegahan terhadap bencana banjir dan kekeringan. Yang kedua, pencegahan terhadap kerusakan bantaran sungai. Yang ketiga, pencegahan erosi dan sedimentasi. Berbagai upaya konservasi air dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara tingkat pemanfaatan air dengan upaya pelestarian air. Manfaat dari tindakan konservasi air sudah jelas, namun implementasinya kepada masyarakat luar masih dipertanyakan. Bagaimana agar masyarakat bisa peduli terhadap upaya pelestarian air maupun melakukan tindakan konservasi air dan menjadikan konservasi air sebagai kebutuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, upaya penghematannya. Terdapat banyak upaya penghematan yang dapat dilakukan dalam konservasi sumber daya air. Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: yang pertama, upaya sebagai wujud perlindungan dan pelestarian sumber daya air, terdiri dari memeliharakan daerah resapan air hujan, kemudian melakukan rehabilitasi hutan dengan cara menjaga kawasan pegunungan agar tertutup dengan vegetasi tetap sekurang-kurangnya 70%. Yang kedua, upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, terdiri dari menanam pohon-pohon penyimpan air di sekitar daerah aliran sungai, kemudian membuat sumur resapan dan biopori minimal 1 di setiap rumah, menerapkan teknik terasering pada lahan di daerah lereng pegunungan. Kemudian yang ketiga, upaya pengawetan hujan, menampung air hujan yang berlebihan dan memanfaatkannya pada saat diperlukan. Setelah itu menghemat penggunaan air, yakni dengan cara memakai air secara bijak, efektif, dan efisien. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pengelolaan limbah. Pengertian pengelolaan limbah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengelolaan adalah sebagai A. Proses cara perbuatan mengelola, B. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, C. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, D. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Limbah adalah sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga dalam pembuatan atau pemakaian. Limbah. Menurut Philip Kristanto, limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Jadi, pengelolaan limbah adalah suatu proses untuk mengelola limbah atau sisa dari proses produksi yang tidak memiliki nilai ekonomi dengan tujuan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian macam-macam limbah. Limbah dibagi menjadi 2, yaitu limbah bahan berbahaya atau beracun dan limbah tidak berbahaya. Yang pertama, limbah bahan berbahaya atau beracun. Sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
Yang kedua, limbah yang tidak berbahaya. Limbah yang dihasilkan dari sisa suatu kegiatan atau usaha yang memiliki kadar konsentrasi atau jumlah bahan berbahaya yang lebih rendah dibandingkan dengan limbah beracun, sehingga tingkat pencemarannya pun rendah dan dapat diminimalisir seperti limbah rumah tangga. Berdasarkan nilai ekonominya, limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah yang memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah di mana dengan melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Misalnya, dalam usaha tahu, ampas tahu merupakan limbah padat yang dapat dijadikan olahan oncom. Kemudian limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah non-ekonomis adalah suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Limbah digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat merupakan bahan-bahan bangunan, rumah tangga, atau pabrik yang tidak digunakan lagi atau tidak terpakai dalam bentuk padat. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas atau pencemaran udara ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Pencemaran udara menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi ada yang berbahaya bagi lingkungan dan ada yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Limbah yang dihasilkan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu padat dan cair. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, air limbah industri yang mengandung konsentrasi zat organik yang relatif tinggi, misalnya industri makanan, industri obat-obatan. Yang kedua, air limbah industri yang mengandung konsentrasi zat organik yang relatif rendah, misalnya industri pengemasan makanan, industri pemintalan. Kemudian yang ketiga, air limbah industri yang mengandung zat organik berbahaya beracun, misalnya industri barang dengan bahan baku kulit, industri besi baja. Yang keempat, air limbah industri yang mengandung zat organik umum, misalnya industri kimia seperti industri pupuk organik, industri kimia organik. Yang kelima, air limbah industri yang mengandung zat organik berbahaya beracun, misalnya industri petapil logam dan industri baterai. 3. Pengelolaan limbah padat. Beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait urgensi pengolahan limbah padat. Yang A, reduce, yaitu meminimalisasi limbah, terutama hasil akhir proses produksi dilakukan dengan sistem filtrasi sehingga semakin tinggi dan tingkatan filtrasi maka otomatis limbah yang dihasilkan semakin berkurang. Begitupun sebaliknya. Kemudian reuse yaitu upaya pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Pemanfaatan bisa dalam proses lanjutan atau pemanfaatan untuk kegiatan di bidang lain. Selanjutnya, resisle, yaitu proses daur ulang dari limbah yang telah dihasilkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa mengurangi produksi. Pemahaman recycle tidak lepas dari kepentingan untuk optimalisasi semua hasil akhir produksi, baik itu berupa limbah padat, cair, atau gas. Kemudian pengelolaan limbah cair. Pengolahan air limbah dengan peralatan biasanya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah. Biasanya proses pengolahan dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pengolahan pendahuluan. Dilakukan dengan pembersihan agar memperlancar proses pengolahan selanjutnya. Adapun yang harus dilakukan adalah pengambilan benda terapung seperti daun, potongan ranting, dan pengambilan benda yang mengendap seperti pasir. Kedua, pengolahan pertama. Pengolahan ini bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan proses penyaringan atau dengan pengendapan. Yang ketiga, pengolahan kedua. Pengolahan kedua ini bertujuan untuk menggumpalkan dan menghilangkan koloid
serta untuk menstabilkan zat organik dalam air limbah. Proses penguraian bahan organik dilakukan oleh mikroorganisme. Yang terakhir, pengolahan lanjutan. Pengolahan ini dilakukan setelah limbah cair diolah menggunakan pengolahan primer dan sekunder yang masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.